Ya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Glenn dari tim saham gorengan. Ya, kali ini kita mau bahas lagi tentang saham IPO. Nah, khususnya saham IPO yang baru book building di tanggal 20. Ya, baru book building di tanggal 20 dan akan ditutup fase book buildingnya di tanggal 27. Nah, tapi ini untuk sampai ke fase listingnya itu masih lama ya, karena masih di bulan Oktober. Dan kita mau bahas nih sebenarnya menarik atau enggak sih buat Bapak Ibu untuk join ke fase book buildingnya. Nah, ini kita mau lihat seperti biasa, saham IPO itu menarik atau tidaknya dari tradingnya atau dari harga underpricingnya. Apakah dia akan naik tinggi di hari pertama? Contoh saham IPO yang saya berikan rekomendasinya ada GPSO, ya, sempat ARA hampir 1 minggu. Ada Buka, waktu itu sempat ARA 2 minggu, 2 hari, sorry. Dan juga ada SBMA, sampai sekarang aja masih mengalami peningkatan seperti itu. Nah, itu ketiganya disebut dengan underpricing karena naik di hari pertama dari dia listing ya, itu disebut dengan underpricing. Jadi harga penawarannya itu, harga penetapannya itu masih dianggap terlalu murah. Jadinya harganya naik di hari pertama dia listing. Itulah yang disebut underpricing. Contoh yang tidak underpricing saham yang baru IPO adalah GTSI. GTSI begitu dia listing hari pertama justru turun sampai ARB. Itu artinya harga ditetapkan itu terlalu mahal. Jadinya harga terkoreksi sampai ke harga wajarnya. Seperti itu. Nah, ini kuas ya, kita mau bahas kuas nih ya, emiten kuas, Ice All Streets, itu menarik atau tidak, bakalan underpricing atau tidak. Lagi-lagi kita mau lihat dari 7 kriteria yang ada. Sekali lagi saya catat ya, kalau Anda menilai saham IPO itu dilihat dari nilai valuasinya, untuk melihat underpricingnya itu salah besar. Itu adalah penyebab ya, kenapa ada yang kenapa di saham Bukalapak ya saat ini sudah mulai koreksi seperti itu kan. Saham saham IPO lain itu sudah banyak koreksi biasanya setelah 1 sampai 2 minggu dia listing. Jadi kalau Anda lihat valuasinya nggak masuk akal kayak gitu. Makanya saya nggak bakal bahas dari Ice All Foods ini, saya bahas dari nggak bakal saya bahas tentang dari return on asetnya, return on equity-nya dan lain-lain ya, ataupun dari laporan keuangannya. Kita akan bahas pure dari 7 kriteria yang saya buat, yang saya sediakan ya. Kriteria ini diambil dari buku Constant Profit from IPO Stocks. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah dari waran. Ya, buat yang belum tahu ya, pertama saham emiten Ace of Fields ini adalah emiten supplier kuas ya, supplier kuas yang merupakan salah satu supplier kuas cukup besar juga di Indonesia ya, dan sudah bekerja sama dengan beberapa distributor ternama lah kayak gitu, dan sudah lumayan stable juga ya untuk company-nya. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang aneh ya. Kalau contohnya tidak ada yang aneh dari fundamentalnya sebenarnya. Nah, jadi tidak ada yang unik sih dari fundamentalnya kalau saya lihat. Jadi yang perlu kita bahas pertama adalah dari warannya. Nah, yang unik di sini adalah uh, emiten kuas ini memberikan cukup rendah hati ya dalam membagikan waran ya, karena rasionya itu 3:1. Artinya kalau Anda beli 3 saham kuas ya, Anda dapat 1 waran, dan warannya ini dapat ditukar dengan harga ya, dengan saham di harga exercise ya, di harga exercise, dimana kalau ini nanti sahamnya underpricing, artinya arah saja di hari pertama ini bakal naik cukup tinggi seperti itu. Nah, jadi kalau dari warannya ini memberikan waran yang artinya good, dan dia memberikannya juga dalam porsi yang jauh besar, 3:1. Biasanya perusahaan-perusahaan itu memberikan porsi itu 8:1 atau bahkan 10:1 seperti itu. Dan ini jadinya cukup bagus. Salah satu saham yang memberikan waran dan juga cukup bagus rasionya itu adalah GPSO yang kemarin. Makanya saya rekomendasikan juga. Nah, ini bagus ya, cukup bagus karena memberikan 3:1. Nah, yang kedua adalah harga dari penawarannya. Harga dari penawarannya ini 195 sampai dengan 250. Yang unik di sini adalah dia ada di dua fraksi harga ya. Fraksi harga di bawah 200 dan di atas 200. Karena di atas 200 itu adalah fraksi harga yang berbeda. Nah, ini sebenarnya tergantung dari penetapan harganya. Dia masuk ke poin yang mana.
karena sebenarnya semakin kecil fraksi harganya itu semakin menarik. Jadi kalau dia jatuh di fraksi harga di bawah 200 biasanya lebih besar nanti tingkat penawaran umumnya karena lebih mudah juga untuk underpricing karena lebih mudah saham-saham tersebut tuh lebih mudah menarik hati retail dan lebih mudah digoreng nantinya seperti itu karena fraksinya yang lebih kecil jadi tidak terlalu mahal lah seperti itu untuk investor. Oke ya, jadi ini karena ada di dua fraksi harga, jadi menurut saya ini masuknya ke dalam poin yang medium lah, tidak terlalu baik dan tidak buruk juga. Yang buruk itu justru yang terlalu tinggi harganya ya, di fraksi harga atas, 1000 ke atas, seperti itu. Nah, ini lagi-lagi unik ya, lagi-lagi unik di mana range book buildingnya ini tinggi sekali dari 195 sampai dengan 250. Ini lebih dari 30% range book buildingnya ya. Bahkan sekitar 50% ya, sekitar 50% ke atas malah. Ini 50% ke atas bahkan. Nah, ini range book building yang terlalu lebar itu biasanya tidak menarik. Kenapa? Karena membuat investor itu ragu ya, atau retail yang mau melakukan book building itu ragu. Dia mau memasang di harga berapa? Kalau dia pasang di harga 250, nanti takutnya dia dapat di harga yang terlalu tinggi. Tapi kalau dia pasang di harga yang terlalu rendah, 195, takutnya nanti dia tidak dapat jumlah yang dia inginkan kalau strike price-nya ternyata di atas itu. Jadi ini membuat suatu keraguan dan orang malah jadinya malas dengan book building ini. Seperti itu. Nah, jadi ini masuk ke poin yang rendah sebenarnya ya. Nah, lalu ada nilai emisi. Nilai emisi itu adalah total hasil dari penawaran umumnya. Ya, semakin rendah nilai emisinya di bawah 200 miliar, contohnya adalah di Bukalapak ya, itu hanya 20 miliar sekian dan di GPSO itu juga kecil emisinya. Jadinya itu bagus sebenarnya. Kenapa? Ini karena kita lihat berdasarkan faktor histori dan juga faktor dari mudah tidaknya bergerak saham ini. Kalau emisinya ini di bawah 200 miliar, biasanya sahamnya itu lebih mudah digerakkan. Makanya nih kalau kita lihat historinya ya, emiten yang emisinya di bawah 200 miliar itu 82% mengalami underpricing. Ini berdasarkan data historisnya. Dan si kuas ini itu emitennya nilai emisinya kalau harga penetapannya di 250 tadi dia dapat 97 miliar, sedangkan kalau di batas bawahnya tadi di 195 dia dapat di 76 miliar. Ini masing-masing semuanya di bawah 200 miliar, jadi ini masih masuk ke dalam nilai emisi yang kecil dan ini bagus seperti itu. Nah, lalu tujuan IPO. Tujuan IPO ini sebenarnya simpel ngelihatnya. Yang penting dia tidak pakai untuk pelunasan hutang, karena pelunasan hutang itu di mata investor itu jelek. Pelunasan hutang itu sebuah sentimen negatif yang artinya modal yang diberikan dari IPO ini cuma digunakan untuk mengecilkan liabilitas, tidak mengembangkan usahanya, seperti itu. Dan untuk kuas ini tidak digunakan untuk pembayaran hutang. Di sini digunakan untuk pembelian tanah dan juga untuk modal usaha. Dari warannya pun digunakan untuk modal kerja. Jadi ini masih masuk dalam kategori yang bagus. Ya, kategori yang buruk itu adalah jika tinggi ya digunakan untuk utangnya itu tinggi 75% ke atas lah, 50% ke atas sorry. Dan yang sedang itu adalah masih ada penggunaan utang tapi rasionya kecil seperti itu. Yang bagus adalah yang seperti ini, tidak ada digunakan untuk pembayaran utang sama sekali. Nah, ini berkaitan juga ya karena liabilitas dari kuas ini juga cukup kecil ya kalau kita lihat di prospektusnya, tapi saya tidak akan bahas itu secara detail. Sektor dari saham emiten yang akan melakukan IPO. Nah, di sini yang menarik ya, yang kita bisa lihat menarik adalah di konstruksi non bangunan ya. Konstruksi non bangunan ini memiliki histori sahamnya tersebut memiliki underpricing itu sangat tinggi. Lalu diikuti dengan keuangan ya, keuangan non bank dan bank. Ini biasanya karena keuangan itu fundamentalnya lebih stabil. Jadi average underpricingnya itu cukup tinggi. Sedangkan untuk kuas ini sendiri itu dia masuk ke dalam sektor yang sebenarnya tidak terlalu diminati ya. Karena dia adalah industri dari kuas ya, mungkin masuknya dia adalah masuk ke dalam aneka industri ya, dimana ini masih masuk ke dalam kategori medium ya. Tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek.
Nah, di sini yang tidak diminati ya dan jarang sekali underpricing itu adalah saham dari sektor perkebunan dan juga pertambangan batu bara seperti itu ataupun transportasi seperti itu. Nah, di sini ada juga sebenarnya kriteria ketujuh yaitu harga penetapan. Tapi karena video ini dibuat pada fase book building, harga penetapan ini tidak bisa ditentukan terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah kriteria yang akan kita kecualikan. Nah, kita masuk ke tahap akhir video ya, dimana kita menentukan keputusan buy atau tidak dari saham kuas. Nah, di sini ada contohnya ya. Contohnya adalah di waran. Di waran kita memberikan poin ya. Jadi kita memberikan poin saham ini itu menarik atau tidak dari kriteria waran yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini karena dia memberikan rasio 3:1, maka dia masuk ke dalam poin 2 ya, masuk ke dalam poin 2. Nah, contohnya pada harga penawarannya, range penawaran dia lebar. Nah, ini kurang menarik, makanya dia hanya mendapatkan poin 1 dan seterusnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kalau kita hitung nilainya, dia ini akan mendapatkan probability mengalami underpricing itu 83%. Di mana probability di atas 75% itu adalah definite buy sebenarnya ya. Sangat layak untuk dibeli atau hampir pasti mengalami underpricing seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya sih, kalau untuk kuas ini ya, ini cukup tinggi potensinya untuk mengalami underpricing atau kenaikan di hari pertama. Jadi kalau Anda mau melakukan spekulatif buy untuk si kuas ini,